Saya kasih ayat-ayat yang mungkin bisa menguatkan akidah kita melalui ayat Bible. Nah, Oke. kepikiran nggak Mas itu? Jadi ada ayat-ayat dalam Bible yang menguatkan akidah kita sebenarnya. Ayat-ayat yang cukup membuat kita kalau mau murtad itu mikir. Baik. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill. Kali ini kita kembali akan membahas Saudara Eric. Seperti pada video-video sebelumnya, Saudara Eric mengutip satu ayat dan membuat penafsirannya sendiri, dan akhirnya melenceng dari maksud ayat tersebut. Sebelum kita membahas, mari kita dengar pernyataan dari Saudara Eric. Ayatnya simpel banget. Kalau ada misionaris ya sahabat ya, kalau ada misionaris datang ke tempat kita, nah yang tadi ya kita ini. Jadi bagaimana melawan misionaris ini sebenarnya bukan dengan alat, bukan dengan pentungan, atau bukan dengan kekerasan. Ada misionaris datang ke rumah kita, kalau kita paham ilmu kristologi, itu pasti kita bisa menjadikan dia yang masuk Islam. Gampang banget. Oke. Jadi gini, kalau sahabat muslim didatangi oleh para misionaris, atas dasar apa kalian mau masuk? Gitu, nanya gitu ini. ya. Kenapa mau menyebarkan ini gitu. Misalnya itu ada perintah dari ini. Sebenarnya gampang sih. Kita tinggal jawab, oh kalau kayak gitu coba jelaskan kepada saya. Siapa itu Isa dan siapa itu Yesus. Simpel aja gitu. Coba jelaskan kepada saya sebelum saya membeli buku Anda. Siapa Isa dan siapa Yesus? Tolong jelaskan kepada saya. Gitu aja sebenarnya. Kalau dia nggak bisa jawab, kok Anda nggak bisa jawab gitu kan? Isa dan Yesus sama atau enggak? Gitu aja. Dalam Al-Quran Isa beda nggak sama? Pasti dia jawab agak ege itu gelagapan. Agak ege itu gelagapan gitu. Pasti kita masuk di situ. Kamu harus tahu gitu. Di dalam kitabmu, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bener nggak? Bener. Nah, tanya ke si misionaris itu, bener nggak? Pasti dijawab bener. Nah, tolong jelaskan bagaimana mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah, dia pasti bingung karena nggak pernah baca Bible. Kalau baca Bible dia pasti tahu. Jawabannya ada dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yaitu Yesus Kristus yang telah Allah utus. Masya Allah. Simpel. Masuk Islam nggak itu? Sekarang saya tanya, percaya mengikuti kitabmu atau mengikuti suruhan bapak-bapak gereja? Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Saudara Eric yang mau nasihatkan kepada saudara muslim bagaimana caranya menjawab para misionaris. Di dalam videonya tadi kita mendengarkan Saudara Eric menanyakan kepada misioneri apakah Isa dan Yesus itu sama atau tidak. Dari sisi ceritanya, kisah kedua tokoh ini sangat jauh berbeda. Satu lahir di kandang binatang, satu lahir di bawah pohon kurma. Satunya mati disalib, satunya diserupakan dan diangkat ke surga. Dari kisahnya kita bisa simpulkan bahwa Isa dan Yesus dua orang yang berbeda. Tadi juga kita mendengar Saudara Eric mengutip Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan kita sudah mendengar juga Saudara Eric menanyakan bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Justru di ayat ini saja sudah menjelaskan bagaimana memperoleh hidup yang kekal, yaitu percaya kepadanya. Nya di situ adalah Yesus. Jadi bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Percaya kepada yang mengaruniakan anaknya dan juga percaya kepada anaknya. Tetapi yang menariknya Saudara Eric pindah ke ayat yang lain untuk menguatkan pernyataannya, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Sebelumnya Saudara Eric bertanya bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jika teman-teman melihat konstruksi dari ayat ini di Yohanes 17 ayat 3, ini sangat menarik karena yang mengatakan ini adalah Yesus. Jika teman-teman melihat ada kata mereka di situ, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka. Apakah mereka di sini termasuk Yesus? Tidak.
Mereka di sini adalah para pengikut Yesus. Jadi, para pengikut Yesus jika ingin memperoleh hidup yang kekal, mereka harus mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus. Jadi, jika Yesus hanyalah manusia biasa atau seorang nabi biasa, kenapa harus menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga orang lain bisa memperoleh keselamatan? Kata kunci di dalam ayat ini adalah mereka, artinya Yesus tidak termasuk di dalamnya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa memperoleh hidup yang kekal jika mereka mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus Kristus. Pindah ke ayat yang lain, yaitu Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara lihat di sini bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi, yaitu membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya di akhir zaman dan mengaruniakan mereka hidup yang kekal. Jadi sangat salah besar saudara Eric ini menggunakan Injil Yohanes, khususnya Yohanes 17 ayat 3 untuk menjatuhkan kekristenan. Justru di ayat ini Yesus menunjukkan keilahiannya, di mana untuk memperoleh hidup yang kekal bukan cuma percaya kepada Bapa, tapi percaya juga kepada Dia. Dan Dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya di akhir zaman dan mengaruniakan mereka hidup yang kekal. Menariknya, Rasul Yohanes menjelaskan lebih jauh siapa itu mereka yang menyangkal Bapa dan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi sangat jelas, Yohanes menjelaskan bahwa orang-orang yang menyangkal Bapa maupun Anak adalah antikristus. Apakah teman-teman mau memperoleh hidup yang kekal? Sekarang inilah waktunya untuk mengambil keputusan, untuk percaya kepada Bapa dan juga percaya kepada Anak. Semoga Tuhan akan menyanggupkan kita untuk memilih dan juga untuk bertahan di dalam pilihan ini. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Saudara Eric. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti.
Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak. Kosong.